Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, nuwasilu darsana fi ta'liqin ala kitab al-ajwibatil mufidah an as'ilatil manahijil jadidah lil allamah Shalih ibn Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Al-an fi as-su'al ar-rabi' ashar. Naam. Baik. Qala as-sa'il min al-ma'lum anna ad-da'wa ila Allah tahtaj ila al-ilmi syar'i. Kata penanya di sini, sudah menjadi hal yang dimaklumi, diketahui bersama bahwa berdakwah itu membutuhkan ilmu yang syar'i. Nah, ilmu syar'i maksudnya adalah qala Allah wa qala Rasul wa ma fahimahu as-salaf, yaitu apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan oleh Nabi, dan apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Itu yang disebut dengan al-ilmu syar'i. Ya. Maka namanya dakwah butuh ilmu syar'i, karena faqidu syai' la yu'ti. Seorang yang tidak memiliki apa-apa, dia nggak akan mungkin bisa memberikan kepada orang lain. Maka seorang yang tidak berilmu, dia tidak bisa berdakwah. Dia tidak bisa mengajak manusia kepada kebaikan, karena dia nggak memiliki ilmu. Kemudian kata penanya, fahal hadzal ilm huwa hifdzul kitabi was sunnah? Apakah ilmu ini cuman sebatas hafalan Al-Quran dan hafalan hadis? Yang penting hafal Quran, yang penting hafal hadis. Wa hal yakfil ilmu alladhi yudarras fil madarisi wal jami'ati lid-da'wati ila Allah? Dan apakah cukup ilmu-ilmu yang dipelajari di pondok-pondok, dipelajari di pesantren-pesantren atau universitas-universitas Islam? Apa cukup ilmu yang dipelajari di situ sebagai bekal untuk berdakwah? Maka jawaban beliau, al-ilmu huwa hifdzun nusus wa fahmu ma'aniha. Ilmu itu harus menggabungkan dua hal. Ilmu harus menggabungkan dua hal. Nggak cukup hanya menghafal saja. Menghafal penting, tapi jangan berhenti di hafalan saja. Harus dia memahami makna dari apa yang dia hafal itu. Dia menghafalkan Al-Quran dan dia memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran dengan pemahaman yang sahih, dengan pemahaman yang benar. Bukan memahami dengan hawa nafsunya, bukan memahami dengan pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyimpang, tidak. Fala yakfi hifdzun nususi faqat, maka tidak cukup seorang dai itu hanya sebatas menghafalkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah saja. Tidak cukup itu sebagai modal dakwah. La yakfi annal insan yahfadhu nusus al-Qur'ani wal ahadith. Tidak cukup dia cuma menghafal Al-Quran dan hadis. La budda min ma'rifati ma'aniha sahiha. Harus dia mengetahui makna-makna Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, yang benar, yaitu apa yang dipahami oleh para as-salaf. Amma mujarrad
hifdzun nususi biduni fahmi li ma'aniha fahadha la yu'ahhilu lid-da'wati ila Allah azza wa jalla. Adapun kalau dia cuman sebatas menghafal nas-nas Al-Quran dan Sunnah saja, namun tanpa dia pahami maknanya, ini orang yang tidak berhak, tidak berkompeten untuk berdakwah kepada Allah, berdakwah, mengajar kepada manusia atau mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau di negeri kita banyak fenomena-fenomena di mana seorang yang hafal Al-Quran, seorang yang dia memiliki suara yang bagus ketika jadi imam, dia ini langsung diangkat statusnya menjadi apa? Menjadi dai. Dikasih panggung untuk ceramah, dikasih panggung untuk khutbah, dimintai fatwa. Padahal dia cuma sebatas menghafal Al-Quran dan Sunnah, namun dia sendiri nggak paham apa yang dia hafal. Karena sebatas menghafal saja, anak-anak kecil bisa nggak? Bisa, sebatas menghafal saja. Namun, apakah dia paham dengan apa yang dia hafal? Nah, ini butuh belajar. Dia belajar bahasa Arab, dia belajar kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Quran, dia baca kitab-kitab para ulama. Maka nggak cukup bermodal hafalan saja, langsung diangkat statusnya menjadi dai. Apalagi di Indonesia ini, orang yang hafal Al-Quran itu punya gelar khusus, yang mungkin kalau di negara-negara lain nggak ada. Dapat gelar apa orang kalau hafal itu? Al-Hafidh. Nah, padahal Al-Hafidh ini kayak Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Katsir, Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini orang-orang yang hafal ribuan hadis dengan sanad-sanadnya. Tapi di dalam negeri kita, di negeri kita, Al-Hafidh itu bagi orang-orang yang sudah menghafal Al-Quran. Dan terkadang jamaah, gelar-gelar seperti Al-Hafidh atau gelar-gelar akademis yang lain, ini tidak menunjukkan bahwa dia di atas kebenaran. Ini kaidah penting yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis dalam kitabnya Syarah Al-Usul Sittah, bahwa gelar-gelar akademis itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa pelakunya itu pasti di atas kebenaran atau pelakunya itu pasti punya ilmu. Gelar akademis itu hanya sebatas tanda kalau dia pernah sekolah. Sudah, itu aja. Kalau dia pernah mengenyam pendidikan. Adapun dia berilmu atau tidak, itu nggak bisa ditentukan dengan gelar-gelar itu tadi. Kenapa? Karena yang pertama, kata beliau, pelajaran-pelajaran yang ada di universitas-universitas, di pondok-pondok, itu terbatas dengan waktu. Hanya mempelajari beberapa muqarrar, beberapa kitab-kitab, kemudian dengan berjalannya waktu, selesai waktu pembelajarannya, dia lulus. Dia belajar dengan waktu yang terbatas. Maka nggak cukup seorang itu dikatakan alim, dikatakan berilmu dengan waktu yang terbatas itu saja. 4 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Itu butuh bertahun-tahun. Kemudian yang kedua, terkadang seorang, katakanlah dia memang berilmu ketika dia kuliah atau ketika dia mondok. Dia banyak mendapatkan ilmu ketika di ma'hadnya. Namun setelah lulus, dia mendapatkan gelar Al-Hafidh misalnya. Benar, dia sudah hafal Quran. Tapi ma'amururiz zaman, berjalannya waktu, kalau ilmu ini tidak dimurajaah sama dia, masih ada atau hilang? Hilang. Ini misalnya ada orang lulus dari pondok tahfidz lah katakanlah. Dia ini benar hafal Al-Quran, dites sama ustadznya, ayat apapun pasti bisa disambung sama dia dengan hafalan yang mungkin katakanlah. Sudah dia lulus, dia menyandang gelar Fulan bin Fulan Al-Hafidh, yang hafal Al-Quran. Kembali pulang ke rumahnya, sudah lulus, kembali pulang ke rumahnya, ya dia terlena dengan dunianya. Gak pernah dimurojaah sama dia, gak pernah dibaca sama dia Qur'annya, atau bahkan dia naudzubillah terjerumus ke dalam maksiat, kembali kepada teman-teman di kampung halamannya, diajak cangkruk sana, majelis sini, hilang hafalannya. Tapi gelarnya masih ada nggak? Gelarnya masih ada. Namun kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, bukan berarti seorang itu tidak boleh mengejar gelar-gelar akademis ini.
Kata beliau, boleh seseorang untuk mengejar gelar-gelar akademis ini hanya sebatas untuk dia menarik orang-orang awam. Karena orang-orang awam ini ketika ngelihat seorang memiliki gelar-gelar akademis, maka orang-orang awam akan menerima dakwahnya. Namun gelar-gelar akademis ini harus didapatkan dari ma'had-ma'had atau jami'ah-jami'ah yang memang di atas manhaj salaf. Bukan universitas-universitas filsafat yang mengajarkan ilmu kalam, mengajarkan penyimpangan-penyimpangan, tidak. Hanya belani gelar saja, tidak. Maka nggak cukup hanya sebatas menghafal, harus memahami maknanya. Pengalaman pribadi, ada seorang imam masjid di tempat kita berapa tahun yang lalu. Ya, dia hafal Al-Quran, dzu sautin hasan. Dia pemilik suara yang indah ketika baca Quran. Namun dia nggak paham dengan apa yang dia baca, sehingga ketika terjadi ayat yang kebalik, maka dia nggak sadar dengan keterbalikan ayat itu. Contoh misalnya, yang kita dengar, dia membaca surat Al-A'raf, salah satu ayat dalam surat Al-A'raf, wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu. Nah, dan seterusnya. Di awal ayat itu Allah menyebutkan bahwa penduduk surga memanggil penduduk neraka. Itu, penduduk surga memanggil penduduk neraka. Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang telah dijanjikan Rabb kalian kepada kalian? Nah, beberapa ayat setelahnya kebalik, penduduk neraka yang memanggil penduduk surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Dan penduduk surga penduduk neraka memanggil penduduk surga, berikan kami air, wahai penduduk surga, berikan kami air, atau apalah yang kalian dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb kalian. Maka kata mereka, kata penduduk surga, sesungguhnya Allah melarang itu semua kepada orang-orang kafir. Nah, ini imamnya kebalik. Ketika itu dia membaca wa nada ashabul jannati ashaban nar an afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Ya, sudah dibenarkan, tetap kayak gitu. Kenapa? Karena dia nggak paham dengan apa yang dia baca. Atau mungkin dia, alah kan cuman kebalik gini dok kan. Kan cuman kebalik ininya saja, kok dijadiin masalah yang besar. Loh iya besar itu. Coba pahami maknanya bagaimana jadinya. Penduduk surga minta air kepada penduduk neraka. Hah? Air apa ini? Ya, air panas mungkin ya, air yang mendidih iya, ghislin mungkin. Tapi ini karena sekali lagi dia hanya sebatas menghafal namun tidak paham maknanya. Adapun kata beliau, kalau dia belajar di madrasah-madrasah, di ma'had-ma'had, yang mana ma'hadnya ini menggabungkan dua hal tadi, yaitu hifdun lin nusus wa fahmun li ma'aniha, menggabungkan antara menghafal dalil-dalil, menghafal ayat-ayat dan hadis, dan juga berusaha untuk memahami makna-makna ayat dan hadis. Maka kalau seperti ini, iya, itu cukup untuk modal dia dalam berdakwah. Nah, baik, amma idza kana hifdhan lin nusus duna fahmin li ma'ani, kalau dia cuma sebatas menghafal dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah namun tanpa memahami maknanya, alias nggak paham dengan apa yang dia hafal, fahadza la yu'ahhil lid-da'wah, maka orang seperti ini gak berhak untuk berdakwah. Ya, tidak berhak untuk berdakwah. Karena seorang dai, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang dai dituntut yang pertama untuk dia mengetahui apa yang akan dia dakwahkan. Al-ilmu bima yad'u ilaihi. Ini seorang dai, ini bekal buat antum. Seorang dai itu dituntut yang pertama dia harus memiliki al-ilmu bima yad'u ilaihi. Harus punya ilmu tentang apa yang akan dia sampaikan. Kemudian yang kedua,
Al-ilmu bi ahwalil mad'uin. Dia harus punya ilmu tentang kondisi jamaah yang dia dakwahi itu. Harus tahu kondisinya bagaimana. Apakah dia ini orang yang berilmu, atau dia orang yang jahil, atau dia ini orang yang baru masuk Islam, atau yang sudah lama mengenal Islam. Nah, itu berbeda. Ya, dakwahnya, pendekatannya berbeda. Harus tahu. Kepada anak-anak bagaimana, kepada orang tua bagaimana, berbeda. Penggunaan bahasanya. Kemudian yang ketiga, al-ilmu bi kaifiyatid da'wah. Ilmu tentang kaifiyah dalam berdakwah. Konten apa yang cocok untuk disampaikan kepada dia? Apa muatan dakwah yang cocok untuk disampaikan kepada dia, dan juga sarana dakwah apa yang cocok kepada dia. Harus yang kaifiyah yang syar'iyah. Oh, ini Ustadz, saya mau dakwah kepada para musisi-musisi, ya, para pemain-pemain musik. Maka saya menggunakan pendekatan yang sama dengan mereka supaya mereka bisa menerima dakwah saya. Dengan apa? Dengan musik juga supaya dakwahnya diterima. Nah, ini khata'. Dia berarti nggak punya ilmu tentang kaifiyah dakwah. Nanti insya Allah akan dibahas di as-su'al as-sabi' asyar. Ya, soal yang ke-17. Insya Allah akan dibahas tentang manhaj dakwah itu apakah tauqifiyah atau ijtihadiyah. Kemudian kata beliau, lakin bi imkani hada an yuhafidhan nasa an-nusus allati hafidhaha. Tapi meskipun dia ini cuman punya modal hafalan Quran dan hadis, maka dia boleh, dengan kondisi demikian, dia boleh untuk mengajar tahfidz kepada manusia, kepada orang-orang, kepada kaum muslimin. Jadi dakwahnya itu hanya sebatas ia mengajar tahfidz, mengajak manusia untuk menghafal Al-Quran juga, sebagaimana dia cuma punya modal hafalan Al-Quran. Maka demikian juga dia mengajarkan manusia untuk menghafalkan Al-Quran. Wa yulaqinahum iyyaha, dan ditalkinkan, dibacakan kepada dia bacaan yang benar bagaimana, didiktekan kepada para jamaah. Tajwidnya yang benar bagaimana, ya kan, makharijul hurufnya bagaimana yang benar. Karena cuma itu yang dia miliki, hafalan Quran dan juga ilmu qiraah. Duna syarhin lima'aniha, tapi jangan sampai melampaui batas, habis ngajarkan tajwid, terus kemudian disyarah, ditafsirkan juga. Nah, ini sudah melampaui batas, bukan wilayahnya dia. Kau cuma punya hafalan, ajarkan hafalan itu, ajak manusia menghafal, tapi ya sudah cukup sebatas itu saja. Imam-imam masjid yang mungkin cuma punya hafalan, tapi nggak paham dengan pemahaman ayat-ayat yang dia hafal, ya sudah dia ngajar cuman sebatas ngajar tahfidz. Namun realita yang ada sekarang, orang-orang yang cuman modal hafalan Al-Quran itu bukan cuman ngajar tahfidz, bukan cuman ngajar tajwid, tapi sudah ceramah, naik mimbar, khutbah sana, khutbah sini, dimintai fatwa, dijadikan rujukan pendapatnya, menjelaskan yang halal dan yang haram, dan lain sebagainya. Naudzubillah. Au yaqra'aha 'alaihim au yusmi'ahum iyyaha. Ya sama, atau dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an ini kepada kaum muslimin atau diperdengarkan kepada mereka. Baik, as-su'al khamis asyar. Qad yatawahham al-ba'du anna ad-da'wata ila Allah la yaqumu biha illa al-ulama 'ala al-itlaq. Ada sebagian orang yang keliru atau menyangka dengan sangkaan yang keliru, bahwasanya dakwah itu, berdakwah ke jalan Allah itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang berilmu saja. Ya, dakwah itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang berilmu saja. Ada sebagian orang yang bilang seperti itu. Wa annahu la yalzamu ghairuhum al-qiyama bid-da'wati fi ma 'alimuhu. Dan selain para ulama, selain orang-orang yang berilmu, nggak boleh ikut-ikutan berdakwah. Kata sebagian orang ini, fama taujihu fadilatikum fi dzalik. Maka apa nasihatmu
nasihat Anda wahai Syekh tentang masalah ini? Nah, al-jawab, kata beliau, wa ana aqulu hadza lakin hunaka umurun wadihah ya'rifuha kullu insan. Kata beliau, dan aku mengatakan seperti ini, di sisi yang lain akan tetapi ada perkara-perkara yang wadihah, masalah-masalah yang jelas, gamblang, yang mana semua manusia pasti mengetahuinya. Bukan hanya ulama saja yang tahu, tapi orang-orang awam juga tahu masalah-masalah ini. Seperti wajibnya sholat, ya, seperti wajibnya puasa Ramadan, seperti haramnya zina, ya, haramnya khamr. Ini apakah cuman orang alim yang tahu? Apakah cuman ulama yang tahu masalah-masalah ini? Tidak. Yang tahu masalah-masalah seperti ini kullu insan, semua manusia yang awam juga tahu tentang hal ini. Fa kullu insanin ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar bihasabi ma'rifatihi. Maka kalau cuman sebatas ini, perkara-perkara yang sudah ya ma'lumun minad din bid darurah, yang diketahui oleh semua orang, maka boleh bagi seseorang meskipun dia awam, boleh dia berdakwah hanya sebatas mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar, sebatas yang dia ketahui saja. Ya, boleh. Seperti misalnya kata beliau, fayamuru ahla baitihi bis salati wa bil umuril wadihah. Seperti seorang ayah, kepala rumah tangga, ya dia orang awam, bukan ulama, ya. Bahkan dia ini orang yang mungkin jahil dalam agamanya, nggak paham tentang agama. Tapi sejahil-jahilnya seseorang dalam agama, masa nggak tahu kalau sholat itu wajib? Kecuali yang kena syubhat, iya. Masa nggak tahu kalau zina itu haram? Masa nggak tahu kalau khamr itu haram? Dan seterusnya dari perkara-perkara yang jelas. Maka seorang ayah ini, dia boleh mengajak keluarganya, memerintahkan kepada keluarganya untuk sholat. Bahkan wajib, itu tanggung jawabnya dia. Hada mafrudun, kata beliau, ini diwajibkan hatta alal amah, meskipun kepada orang awam. Ya, sebatas ini boleh. Ya muruna auladahum bis salati fil masjid. Anak-anaknya disuruh pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Ya, meskipun kadang bapak dewi gak sholat. Iya, kita dapat di sebagian masjid itu anak-anak kecil itu ramai sekali, ya, mainan. Bahkan sekarang mainan lato-lato di masjid. Naudzubillah. Saya heran, ini anak-anak segini banyaknya ini, tapi tak lihat jumlah orang tuanya nggak sebanyak anaknya di masjid ini. Saya tanya, abimu kemana ini? Abi lihat TV di rumah. Loh, kau kesini disuruh siapa? Disuruh abi, disuruh sholat. Ya. Nah, ini jangan ditiru nanti kayak gitu. Kalau disuruh sama abinya sholat, ajak juga abinya, cuman dengan cara yang baik. Ya, abi sholat juga ke masjid, ajak dengan cara yang baik. Ya. Maka meskipun orang awam, dia boleh memerintahkan, menyuruh anak-anaknya untuk sholat di masjid. War Rasulu sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashrin. Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika usia mereka 7 tahun, dan pukul mereka karena meninggalkan sholat ketika mereka usia 10 tahun. Ya, ini tarbiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap masing-masing di antara kalian adalah ra'in, pemimpin, yakni orang yang diberikan beban tanggung jawab. Dan setiap di antara kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin itu. Ya, terutama laki-laki. Ya, dia akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Bagaimana pendidikannya kepada istrinya, pendidikannya kepada anaknya. Jangan cuman jadi seorang suami yang hanya sebatas memberi nafkah saja. Kewajiban seorang ayah, kewajiban seorang suami, laki-laki dalam rumah tangga itu bukan hanya sebatas cukup memberi nafkah, selesai. Kayak anggapan sebagian orang, bapak itu tugas yang memberi nafkah, sedangkan pendidikan tugasnya
ibu, enggak. Bahkan yang paling bertanggung jawab tentang pendidikan adalah ayahnya. Disebutkan oleh seorang ulama salaf yang bernama Amr ibn Qais al-Mula'i. Dia mengatakan, innal mar'ata la yukhasimu zawjaha yaumal qiyamah. Sesungguhnya bisa jadi nanti di hari kiamat para istri-istri itu akan mengadukan suaminya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan melakukan komplain. Jadi suaminya itu dikomplain, diadukan di hadapan Allah pada hari kiamat. Dia mengatakan, ya Rabbi hadza zawji la yu'allimani syai'an wa la yu'addibuni. Innama ya'tini bi khubzis suq. Wahai Rabbku, ini suamiku, kata si istri. Dia dulu ketika di dunia tidak mendidikku dan tidak mengajariku dengan pengajaran dengan ilmu apapun. Dia cuma datang ke rumah membawa jajanan pasar. Bi khubzis suq. Iya, dia cuma sebatas membawa makanan kemudian selesai, dianggap tanggung jawabnya sudah. Enggak. Harus ada takdib, harus ada ta'lim kepada keluarga. Ya. Meskipun awam, iya, meskipun awam. Kalau kau nggak punya ilmu, suruh keluargamu berangkat ke kajian, ajak mereka kepada kajian-kajian ilmu. Itu bentuk tanggung jawabmu. Kalau kau nggak bisa mendidik mereka karena kau nggak punya ilmu, ajak mereka kepada ilmu, taman-taman surga. Hadiri majelis-majelis ilmu, tentunya kajian-kajian yang di atas sunnah, di atas manhaj salaf, bukan sekedar ngajak kajian, tidak. Ya, maka ini tanggung jawab setiap orang, bukan hanya seorang ulama saja, bukan hanya para ulama saja. Hadhihi tusamma ri'ayah. Inilah yang disebut dengan ri'ayah. Yakni seorang kepala keluarga memberikan perhatian kepada keluarganya, yaitu dengan mendidik mereka dan mengajarkan ilmu kepada mereka, mengarahkan mereka kepada kebaikan. Jangan seperti suami-suami yang dayuth. Yang kata Nabi SAW, la yadkhulul jannat thalathatun qad harramallahu alaihim al-jannah. 3 golongan yang Allah haramkan surga atasnya. Yang pertama mudminul khamr, orang yang candu khamr. Ya, kemudian yang kedua wal'aq, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang ketiga wad-dayyuth alladzi yuqirru fi ahlihi al-khabath, yaitu suami-suami dayuth yang membiarkan keluarganya berbuat kemungkaran dalam rumahnya. Bahkan dia menyetujui. Dan itu realita. Shadaqa Rasulullah SAW. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi. Ada suami-suami yang justru istrinya ini dijadikan komoditi konten untuk media sosial, jamaah. Iya, dipertontonkan aurat istrinya, dipertontonkan aurat anaknya untuk komoditi media sosial. Mendapatkan AdSense. Apa AdSense ini? Iklan, ya, dengan menjual apa? Menjual istrinya, menjual anak-anaknya, tampakkan hal itu, disetujui oleh suami-suaminya. Naudzubillah. Ya, maka jangan jadi suami yang dayuth kepada keluarga. Wa hadhihi tusamma amran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar. Ini disebut dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Memerintahkan keluarga kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari kemungkaran. Ini dilakukan oleh semua orang. Sekali lagi, ini dilakukan oleh semua orang. Wajib bagi semua orang untuk amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kapasitas dirinya masing-masing. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang mengetahui ada kemungkaran, ya barang siapa di antara kalian yang mengetahui ada kemungkaran, maka hendaklah dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Ini bagi yang punya power, bagi yang memang punya kekuatan, seperti pemimpin kepada rakyatnya, itu bisa merubah kemungkaran dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Suami kepada anak dan istrinya bisa. Ya, kemudian apa lagi? Ya itulah contohnya, suami kepada istrinya atau anaknya. Fa illam yastati' fa bilisani. Tapi kalau ternyata dia nggak punya kekuasaan, yakni kemungkarannya itu ada di luar wilayah kekuasaan dia,
Maka tetap harus diingkari kemungkaran itu. Dengan apa? Dengan lisannya. Ya, entah dinasehati atau ditahdzir, diperingatkan. Fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Tapi kalau masih dengan lisan nggak bisa, nggak mampu, maka dengan hati mengingkarinya. Artinya Anda nggak ridho dengan kemungkaran tersebut. Anda tidak respect dengan orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Anda tidak mendukungnya, tidak mensupportnya, tidak memberi ucapan selamat karena Anda mengingkari hal itu. Tapi pengingkaran Anda di mana? Di dalam hati. Dan itu selemah-lemahnya iman. Ya, maka kemungkaran harus diingkari. Nah, ini seperti yang kita sampaikan tadi sebagai pelengkap saja. Fal'ami matlubun, maka orang-orang awam dia juga dituntut untuk memerintahkan keluarganya atau memerintahkan orang lain melakukan sholat, zakat, mengajak mereka untuk taat kepada Allah, ya, mencegah mereka dari berbuat maksiat, wa an yutahhira baitahu minal ma'asi, membersihkan, mensucikan, ya, membersihkan rumahnya, keluarganya dari kemaksiatan, wa yurabbiya auladahu ala ta'ah, dia mendidik, membesarkan anak-anaknya di atas ketaatan kepada Allah. Hada matlubun minhu wa in kana amiyan. Ini tetap dituntut, ya, tetap diwajibkan. Sebatas ini diwajibkan meskipun dia awam, meskipun dia orang-orang yang nggak punya ilmu. Lianna hada ya'rifuhu kullu ahad. Kenapa tetap diwajibkan? Karena tentang wajibnya sholat, wajibnya puasa, haramnya maksiat, ini perkara yang diketahui oleh semua orang. Bukan ulama saja yang tahu. Hada amrun wadih. Ini perkara yang terang benderang. Yang disebut dalam syariat atau dalam istilah para ulama, ma'lumun minad-din bid-darurah. Nah, adapun berfatwa atau menjelaskan wa bayanul halali wal haram, menjelaskan ini yang halal, ini yang haram, wa bayanus syirki wat tauhid, menjelaskan ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah, fahadha la yaqumu bihi illal ulama. Maka yang seperti ini tidak boleh melakukannya, ya, tidak boleh berfatwa dan menjelaskan kecuali para ulama. Ya, dan apa yang kita sampaikan ini hanya sebatas menukil ucapan ulama. Ya, kita tidak berhak menjelaskan dengan ilmu, keterbatasan ilmu kita menjelaskan ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah, ini halal, ini haram. Tidak. Ya, kita tahu bahwasanya kapasitas diri kita hanyalah seorang talib. Maka kita hanya menukil ucapan-ucapan para ulama. Taib as-soal as-sadis asyar. Qala as-sa'il jama'atu da'wati kathuratil an. Kelompok-kelompok dakwah sekarang ini banyak. Ya, ada kelompok ini, ada kelompok ini, ada organisasi ini, ya, ada firqah ini, yayasan ini, banyak bertebaran. Jangankan di seluruh negeri, di negeri kita saja banyak kelompok-kelompok dakwah. Wa du'atu ilallahi katsuru, demikian juga dai-dainya, ya, ustadz-ustadznya, oh, itu banyak. Tapi kata beliau, kata penanya, walakinnal istijabata qalilah. Tapi yang ikut dakwah artinya yang mengijabahi, yang menerima dakwah. Nah, tapi yang menerima dakwah kok sedikit. Mestinya dai-nya banyak, yang menerima dakwah harusnya juga banyak dong. Kan dai-nya banyak. Ya, sebagaimana kalau di pabrik, ya, di pabrik, kalau buruhnya, pekerjanya banyak, maka hasil produksi yang didapatkan juga banyak dong, harusnya gitu. Tapi ini kenapa dalam dunia dakwah banyak dai-dai, bahkan dai-dai yang katanya salafi banyak. Tapi kenapa yang menerima dakwah salaf kok sedikit? Banyak atau sedikit yang menerima dakwah salaf? Nah, kata sebagian orang, oh enggak Ustadz, dakwah salaf sekarang ini banyak diterima di mana-mana. Maka kita jawab, iya, orang-orang yang menerima dakwah salaf ini mereka rata-rata hanya menerima sebagian saja dari dakwah salaf. Tapi mereka tidak menerima secara keseluruhan dari dakwah salaf.
Itu juga disebabkan karena da'inya hanya mengajarkan apa-apa yang memang disetujui oleh kaum muslimin, yang disukai oleh kaum muslimin. Coba seandainya da'i-da'i salaf, da'i-da'i salafi yang banyak itu, mereka menegaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, mereka mentahdzir kaum muslimin dari penyimpangan-penyimpangan, maka dakwah salafiyah atau orang-orang yang katanya ikut dakwah salaf tetap jumlahnya akan sedikit. Ya, maka jangan takjub ya dengan maraknya kajian-kajian sunnah, kajian salaf, banyak berterbaran di mana-mana. Yang ikut dakwah salaf juga banyak, iya. Hanya sebatas apa yang mereka setujui dari dakwah salaf. Buktinya apa? Ketika kita menegaskan poin-poin akidah dakwah salaf, banyak yang antipati, banyak yang memusuhi. Bukan dari orang luar, tapi yang memusuhi dari orang-orang dalam. Kenapa? Karena kita menegaskan akidah salaf yang sebenarnya, manhaj salaf yang sebenarnya ini. Tentang bagaimana menyikapi penguasa, tentang bagaimana takdir, tentang bagaimana menyikapi bid'ah dan ahlil bid'ah. Itu manhaj salaf yang ditegaskan oleh para ulama. Dan itu yang menjadi jurang pemisah, pembeda antara dakwah salafiyah dengan firqah-firqah halikah. Tapi ini enggak ditegaskan kepada orang-orang yang katanya ngaji sunnah. Makanya nggak heran orang-orang yang ngaji sunnah ini kaget ketika kita sampaikan tentang manhaj salaf yang sebenarnya, bahwa manhaj salaf yang sebenarnya barok, berlepas diri dari ahli bid'ah, manhaj salaf yang sebenarnya senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin, menahan lisan dari mengkritik, mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Heran mereka, baru tahu kalau ternyata manhaj salaf itu harus mendengar dan taat kepada pemimpin. Ya. Atau mungkin sudah tahu, tapi mereka nggak menerima tentang poin akidah yang satu ini. Ikut ngaji sunnah, tapi tentang masalah ini mereka tidak setuju, mereka tidak menerima, mereka nggak ridho dengan poin akidah ini. Ya, yang mereka setujui dari dakwah salaf ya hanya sebatas jenggot, ya hanya sebatas cingkrang, hanya sebatas apa misalnya? Subuh nggak kunut, nggak maulidan, nggak tahlilan. Mereka hanya sebatas tahu manhaj salaf itu saja. Tapi rincian akidah salaf, rincian usul sunnah, pokok-pokok prinsip dakwah ahli sunnah, nggak tahu mereka. Atau tadi sudah tahu, tapi ternyata mereka tidak setuju dengan usul dakwah salafiyah. Nah, maka benar kata beliau, walakinnal istijabata qalila, meskipun da'inya banyak, tapi yang benar-benar tulus menerima manhaj salaf ini qalila, sedikit. Kenapa? Itu sesuai dengan dakwah, sesuai dengan sabda Nabi SAW, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba wa sataftariqu hadhihi al ummah ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah. Ya, 72, sedangkan satu yang najiyah, satu yang selamat. Nah, ini menunjukkan bahwa dakwah salafiyah itu minoritas, sedikit. Ya. Secara asal sedikit. Famas sirru fi dzalik? Apa rahasianya? Kok bisa sampai kayak gitu wahai Syekh? Kata penanya ini. Ya, kenapa kok banyak da'inya, kelompok-kelompok dakwah juga banyak, tapi ternyata yang ikut manhaj salaf, yang menerima manhaj salaf kok sedikit? Rahasianya apa di balik semua ini? Baik, al-jawab. Kata beliau, nahnu la nusyajji' ala kathratil jama'at fid da'wati wa ghairiha. Nahnu nuridu jama'atan wahidatan sadiqatan tad'u ila Allahi ala basirah. Baik, kata beliau, kita ini ya, salafiyun itu tidak memotivasi kaum muslimin untuk banyak-banyakan orang. Kita nggak pernah memotivasi antum untuk ayo supaya yang ikut manhaj salaf ini banyak. Ajak siapapun, ada orang-orang yang di pinggir jalan seret ikut kepada manhaj salaf. Paksa mereka, bagaimanapun mereka harus ikut manhaj salaf. Tidak. Kita ini tidak mementingkan kuantitas. Kuantitas itu berarti dari sisi apa? Jumlah. Enggak. Kita nggak pernah memotivasi manhaj salaf ini harus banyak pengikutnya. Tidak.
Ya, dalam masalah dakwah ini. Nahnu nuridu jama'atan wahidatan shadiqatan. Yang kita inginkan adalah yaitu kaum muslimin di atas satu jamaah yang shadiqah, yang di atas kebenaran. Ya, jamaahnya satu tapi di atas kebenaran. Nggak perlu banyak-banyakan, yang penting di atas kebenaran. Tad'u ilallah ala basirah, yang mengajak manusia ke jalan Allah ala basirah, di atas basirah. Ma makna basirah? Al-ilmu. Ya, kama qala Ibnu Abbas, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ay ala ilmin. Amma kathratul jama'at wa kathratul manahij fahadhihi mimma yusabbibul fashal wan niza'. Adapun kelompok-kelompok yang banyak, ya, atau metode-metode dakwah yang banyak, ini justru bisa menyebabkan kegagalan dalam berdakwah dan juga bisa menyebabkan perpecahan. Ya, kelompok ini. Kata sebagian orang, kita kaum muslimin ini bersatu. Gak apa-apa lah. Yang salafi itu kerjasama dengan ikhwanul muslimin, kerjasama dengan jamaat tabligh, kerjasama dengan Hizbut Tahrir. Masing-masing punya faknya sendiri-sendiri. Masing-masing punya bidang spesialis sendiri-sendiri, kata mereka. Ya, kalau salafi itu fokusnya pada masalah akidah misalnya. Kemudian kalau ikhwanul muslimin fokusnya itu sama masalah politik. Kalau jamaat tabligh fokusnya itu masalah dakwah. Kalau sufi fokusnya ini masalah tazkiyatun nufus. Ini kan kalau mereka bekerja sama kan bagus, bersinergi, saling membantu satu dengan yang lain. Naudzubillah. Ya, gimana kaum muslimin saling menguatkan, saling bersinergi, kalau ternyata dari kelompok-kelompok itu menyimpang, banyak kesesatan-kesesatan, sedangkan kita disuruh bungkam, kita diam dengan alasan ini persatuan, sinergi dalam dakwah. Tidak. Ya, kita nggak menginginkan banyak-banyakan kelompok, tidak. Yang kita inginkan adalah satu, namun di atas al-haq, di atas kebenaran. Ya. Karena kalau banyak-banyakan orang seperti tadi, banyak-banyakan kelompok seperti tadi, ini seperti orang-orang yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr. Persatuannya orang-orang kafir. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau mengira mereka bersatu, namun hati mereka tercerai-berai. Ya. Wallahu ta'ala yaqul, Allah berfirman, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian saling berselisih, maka kalian akan gagal, akan lemah, dan akan hilang kekuatan kalian. Ini ayat banyak disalahgunakan sama sebagian orang. Jangan saling berselisih. Maksudnya, jangan saling mengkritik satu dengan yang lain. Jangan membantah penyimpangan, jangan membantah kesesatan. Karena itu bisa memecah belah umat. Kalau umat terpecah belah, maka hilang kekuatan umat Islam. Tidak. Justru ketika kita diam terhadap kemungkaran, itu yang menyebabkan umat Islam kalah, menyebabkan umat Islam hilang kekuatannya. Ya, Nabi SAW saja ketika beliau perang, namanya perang itu butuh apa? Kekuatan. Namanya perang itu butuh personel yang banyak dalam peperangan. Namun Nabi SAW tetap mengingkari kemungkaran yang ada dalam pasukan beliau. Ketika perang Hunain, para sahabat yang baru masuk Islam mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami, ya istilahnya pohon keramat. Sebagaimana orang-orang musyrikin, mereka itu punya pohon keramat, yaitu untuk menggantungkan senjata-senjata mereka biar sakti. Ini permintaan apa? Syirik. Baik, mau perang ini, mau melakukan perang Hunain. Apakah Nabi SAW diam, tidak mengingkari dengan alasan, oh nanti kalau saya ingkari mereka baper. Ya, kalau mereka baper nanti mereka nggak mau ikut perang. Kalau mereka nggak mau ikut perang, berkurang nanti pasukan kita. Wah, nanti kalah jadinya. Apa gitu pola pikir Nabi? Tidak. Nabi tetap mengingkari hal itu. Nabi mengatakan, Allahu Akbar, innaha sunanun qultum walladhi nafsi biyadi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha innakum qaumun tajhalun.
Ya, tetap diingkari sama Nabi SAW. Ya, maka ayat ini jangan disalahpahami. Wala tanaza'u, jangan kalian berselisih, artinya yaitu yang satu di atas sunnah, yang satu menyimpang. Ini berselisih. Yang satu di atas sunnah, yang satu menyimpang ke jalan bid'ah. Nah, ini berselisih namanya. Bukan yang mengkritik kebid'ahan, bukan yang mengkritik kesesatan, itu dikatakan berselisih, tidak. Wa qala azza wa jalla, Allah mengatakan di dalam surah Al-Anfal ayat 42, Ali Imran ayat 105, tadi surat Al-Anfal ayat 42, Allah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tercerai-berai dan saling berselisih setelah datang kebenaran atas mereka, setelah datang penjelasan atas mereka. Ya, maksudnya berselisih di sini yaitu yang satu di atas kebenaran, yang lain di atas kesesatan. Ini berselisih. Jangan menjadi orang-orang yang berselisih, yaitu berkelompok-kelompok. Wa qala jalla dzikruhu, Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Ini ayat favoritnya orang-orang pergerakan. Ya, wallahu a'lam, mungkin kalau demo itu sering bawakan ayat-ayat ini. Ya, nggak tahu, kita nggak pernah ikut demo, alhamdulillah. Ya. Cuman kita mungkin yang disampaikan itu adalah untuk menyemangati orang-orang yang ikut demo. Karena katanya yang demo ini dari berbagai macam kalangan. Bahkan katanya yang salafi juga ikut demo, naudzubillah. Demo cap apa ya? Apa salafi cap apa itu? Kata mereka, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah, berpeganglah dengan tali Allah, jangan kita bercerai-berai. Maksudnya apa? Jangan kita saling menyesatkan satu dengan yang lain. Jangan kita saling mentahdir, mengkritik satu dengan yang lain. Gak boleh, kata mereka, karena Allah melarang kita untuk berpecah belah. Lupa mereka dengan ayat setelahnya. Apa ayat setelah ini? Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah kalian umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, apa yang paling utama untuk kita ajak manusia kepadanya? At-tauhid. Dan mencegah dari kemungkaran. Apa kemungkaran yang paling pantas untuk kita cegah dari kaum muslimin? Asyirk. Diingkari. Ya, jangan terus diem-dieman. Karena apa? Wala tafarraqu. Karena kita nggak boleh cerai-berai. Ada orang berbuat syirik, biarkan. Ada kelompok yang menyimpang akidahnya, biarkan. Ada kebid'ahan, dibiarkan. Jangan diingkari, jangan diperingatkan. Kenapa? Nanti umat terpecah belah. Na'udzubillah. Ini pemahaman yang keliru. Kata beliau, nuridu jama'atan wahidatan takunu 'alal manhajis sahihi wad da'watis sahihah hatta walau tafarraqat fil buldan. Yang kita inginkan adalah jamaah yang satu saja. Nggak perlu kelompok-kelompok yang banyak. Tapi yang penting di atas manhaj yang benar. Dakwahnya itu dakwah yang hak. Meskipun mereka terpisah-pisahkan negerinya, ada yang di Indonesia, atau mungkin di Indonesia ini ada yang di Surabaya, ada yang di Jawa Timur, ada yang Jawa Tengah. Meskipun mereka berpecah belah, tidak ada payung yang mengayomi, menyatukan mereka. Mereka nggak di atas satu yayasan, mereka nggak di atas satu organisasi, tapi mereka terpecah-pecah sendiri. Sepanjang mereka di atas manhaj yang hak, di atas dakwah yang hak, maka itu yang kita inginkan. Itu yang kita harapkan, kata beliau. Fa inna marja'aha wahidun. Meskipun mereka terpisah-pisah negerinya, tempat tinggalnya, namun kembalinya kepada satu sumbernya. Di sini ada footnote, kata beliau, marja maksudnya masdar. Sumber mereka dalam beragama satu. Ya, masdarun wahid wa huwal kitabu was sunnatu ala fahmis salafis salih.
wa yuraji'u ba'daha ba'dan wa yastamiddu ba'daha min ba'din, hadza huwal matlub. Ya, mereka satu namun saling menguatkan sebagian yang lain. Ini yang diinginkan, kata beliau. Adapun amma kathratul jama'at allati laysat ala manhajin wahid fama'aluhal ikhtilaf. Adapun kelompok-kelompok yang banyak, ya, jamaah-jamaah yang banyak itu disatukan, tapi mereka di atas kesesatan, di atas penyimpangan, maka pasti ujung-ujungnya cerai-berai, ujungnya perpecahan. Ya, pasti itu sudah. Karena persatuan bukan persatuan fisik. Ya, kalau cuma persatuan fisik saja, apa manfaatnya? Ya, persatuan yang hakiki adalah persatuan hati, yaitu di atas akidah yang satu, di atas pemahaman yang satu. Fanian, jawaban yang kedua, kata beliau, itu tadi yang pertama, yaitu kita nggak ingin banyak-banyakan. Yang pertama tadi kesimpulannya kita nggak ingin banyak-banyakan orang. Ya, karena kesuksesan dakwah itu tidak diukur dari mayoritas, dari banyaknya orang yang menerima dakwah tersebut, tidak. Tapi kesuksesan dakwah diukur dari kesesuaian dakwahnya dengan kebenaran. Itu tandanya dai yang sukses. Makanya antum kalau ditanya, dai yang sukses itu cirinya apa? Apa kalau pengajian masjidnya penuh? Itu dai sukses, Ustaz. Kenapa? Kalau pengajian itu tak titeni, tak lihat-lihat, mesti masjidnya penuh, uyel-uyelan, desak-desakan orang-orangnya, parkirnya penuh sampai nutup jalan. Waduh, ya, ini dai yang sukses katanya. Kalau di YouTube banyak subscribernya, di Instagram juga banyak followersnya, misalnya, banyak yang nge-likes. Apakah itu barometer dai yang sukses? Tidak. Ya, barometer dai yang sukses adalah yaitu yang menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan di atas pemahaman yang benar. Konten dakwahnya mengikuti dakwahnya Nabi SAW. Ya. Siapa potret dai yang sukses? Yaitu para nabi dan rasul. Mereka adalah potret-potret atau contoh-contoh figur dai yang sukses. Ya, tidak ada dai yang lebih sukses daripada para nabi dan rasul, itu nggak ada. Mereka dai-dai yang paling sukses di atas muka bumi ini. Ya, jauh lebih sukses daripada ya ustadz-ustadz atau syekh-syekh atau siapapun yang ada atau yang ada selain mereka. Lihat bagaimana dakwah para nabi dan rasul. Nabi Nuh misalnya, berapa tahun dakwahnya Nabi Nuh? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun. Tapi lihat berapa yang menerima dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Allah sebutkan misalnya dalam surat Hud, falamma jaa amruna wa faratan nur qul nahmil fiha min kulli zawjaini itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul. Kemudian kata Allah, waman aman, angkut, dan keluargamu masing-masing dari satu pasang dan keluargamu, waman aman, dan orang-orang yang beriman bersamamu. Wama amana ma'ahu illa qalil, dan tidaklah yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Kecuali hanya sedikit saja. Bahkan dalam hadis Ibnu Abbas, yang ketika Nabi SAW uridat alayyal umam, ketika Nabi ditampakkan umat-umat, Nabi mengatakan ra'aitun nabiyya wa ma'ahur rahb, aku melihat seorang nabi bersama beberapa orang pengikutnya, antara 3 orang sampai 9 orang. Karena di hari kiamat nanti umat-umat itu akan dikumpulkan bersama siapa? Bersama nabinya masing-masing. Nah, Nabi melihat, Rasulullah SAW melihat ada seorang nabi yang pengikutnya itu cuma segelintir orang saja. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'hu rajulun wa rajulan. Dan aku melihat ada seorang nabi, kata beliau, yang pengikutnya cuma 1 orang atau pengikutnya 2 orang saja. Dan yang lebih mengenaskan, wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad.
Dan aku melihat seorang nabi yang gak punya pengikut sama sekali. Bayangkan jamaah. Ada nabi berdakwah tapi gak punya pengikut sama sekali. Berani antum bilang ini nabi gagal? Hah? Ada berani bilang kayak gitu? Masa berdakwah satu orang saja gak ada yang jadi pengikutnya? Gak ada yang menerima dakwahnya? Berani bilang kayak gitu? Tidak. Ini nabi sukses meskipun gak punya pengikut. Kenapa kok sukses jamaah? Karena dakwahnya di atas kebenaran. Dia hanya sebatas melakukan proses. Adapun ada orang yang menerima dakwahnya atau tidak menerima dakwahnya, ini kembali kepada siapa? Allah. Hidayah di tangan Allah. Ya, maka antum pegang erat ini. Antum sebagai seorang dai cuman sebatas melakukan proses. Jangan antum mencari hasil. Kalau antum mencari hasil, maka antum pasti akan jatuh dalam proses-proses yang tidak syar'i. Pasti itu sudah. Kalau antum memang niatnya mencari hasil, banyak-banyakan orang, banyak-banyakan masa, jatuhnya pasti antum melakukan proses menerjang batasan-batasan Allah. Waduh Ustaz, kalau kita ini dakwahnya model gini terus, yang kita sampaikan tauhid, akidah, manhaj, itu yang kita prioritaskan, lama-kelamaan kita ditinggal sama orang. Kalau kita mengingkari kelompok-kelompok yang menyimpang itu, banyak orang yang gak simpati sama kita. Terus gimana? Ya sudahlah, kita berputar arah. Ya, kita sementara ikut selera masyarakat saja. Masyarakat itu sukanya kita itu nggak mentahdir kelompok-kelompok yang lain. Adem ayem, ada bid'ah dibiarkan, ada syirik dibiarkan. Itu yang masyarakat suka. Mending kita gitu saja dakwahnya. Iya, nah biar banyak orang-orang yang ikut. Benar pola pikir kayak gini jemaah? Keliru. Ya, keliru. Benar, banyak yang ikut. Tapi itu hutha kahutha isail. Itu seperti buih yang ada di lautan. Banyak, tapi nggak ada nilainya sama sekali. Maka yang diinginkan sama Syekh, meskipun sedikit, tapi berkualitas. Daripada banyak, tapi nggak ada kualitasnya. Tapi syukur-syukur kalau bisa digabungkan. Ini nurun ala nur. Kualitasnya bagus, tapi kuantitasnya juga apa? Banyak. Nah, ini hidayah di tangan Allah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi tetap yang jadi prioritas apanya tadi? Kualitas, bukan kuantitas. Tapi kalau dapat kualitas, bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Dan kata beliau yang kedua, kenapa sih? Apa rahasianya? Dakwah ini sudah banyak, merebak, tapi yang menerima dakwah salaf kok sedikit. Apa penyebabnya? Kata beliau, tidak diragukan lagi. Anna fi ikhlasid da'iyati ta'thiran 'alal mad'u. Keikhlasan seorang dai itu punya pengaruh jamaah kepada orang-orang yang didakwahinya. Benar, keikhlasan itu ada di dalam hati. Ya, tapi Allah yang membolak-balikkan hati mad'u. Allah yang menjadikan mad'u menerima dakwah atau tidak menerima dakwah, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dai tidak ikhlas karena Allah, itu bisa jadi sebab dakwahnya tidak diterima oleh masyarakat. Ya, bisa jadi itu sebab atau alasan kenapa banyak manusia yang tidak menerima dakwahnya. Karena dari sisi dai-nya, fa idza kana ad-da'iyatu mukhlishan fi niyyatihi wa kana yad'u 'alal manhajis sahih. Kalau seorang dai itu dia ikhlas dalam niatnya ketika berdakwah. La yuridud dunya. Dia tidak menginginkan dunia, tidak menginginkan popularitas, tidak menginginkan sanjungan dari manusia. Ya, tidak supaya hubbud zuhur, cinta untuk biar dikenal sama orang, biar dikatakan sebagai alim, tidak. Tapi benar-benar yang dicari adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, harus pasang niat. Sering-sering antum memperbaiki niat. Ya, karena ujian dakwah luar biasa. Seorang dai dipuji sama orang lain, ini juga bisa menggugurkan pahalanya. Seorang dai ya mungkin diuji dengan harta, diuji dengan popularitasnya. Ya, itu juga bisa menghilangkan barokah dalam dakwahnya itu tadi. Maka tetap harus tajdidun niyah, memperbaiki niat. Kata Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan,
rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang kecil namun itu besar nilainya di sisi Allah karena niatnya yang benar. Berapa banyak amalan-amalan yang besar tapi kecil di sisi Allah gara-gara salah niat. Dan antum hati-hati, justru di antara golongan yang pertama kali dimasukkan dalam neraka adalah orang-orang yang salah dalam niatnya. Awwalu man tusa'ar bihin naru yaumal qiyamah. Orang-orang yang mencicipi neraka itu di antaranya siapa? Alim. Ya, orang yang alim, wa qari'ul Quran, dia pandai baca Quran. Ketika ditanya, dia menjawab ta'allamtu fik wa qara'tu fikal Quran wa 'allamtun nas. Ya Allah, aku belajar agama, aku berdakwah mengajarkan agama ini kepada manusia, itu ikhlas karenamu. Dan aku membaca Al-Quran juga ikhlas karenamu. Maka Allah menganulir. Allah mengatakan kadzabta, kau dusta. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari'. Ya, maka hati-hati, tetap harus pasang niat. Cuman niat ikhlas saja nggak cukup. Harus yad'u 'alal manhajis sahih. Dakwahnya itu harus di atas manhaj yang sahih. Jangan kayak jamaah tabligh. Saya ikhlas kok karena Allah. Ikhlas urusanmu sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang saya lihat, metode dakwahmu itu menyimpang dari jalan Nabi. Maka ikhlas itu SPPN, itu urusanmu sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kau yang bertanggung jawab nanti di sisi Allah. Tapi yang saya lihat dohirnya ini adalah metode dakwah kalian menyimpang dari manhaj yang sahih. Wa ala basiratin wa ilmin fima yad'u ilaihi. Seorang dai selain ikhlas, dia berdakwah kepada manhaj yang sahih dan dia harus berdakwah dengan ilmu. Ya, jangan kayak jamaah tabligh. Baru tobat, baru hijrah, langsung khuruj berdakwah. Tidak. Fa inna hadza yakunu lahu ta'thirun 'alal mad'u. Nah, yang seperti ini insya Allah ada pengaruh kepada orang yang didakwai. Amma idza lam yakun mukhlishan fi da'watihi wa inna ma yad'u ila nafsihi aw yad'u ila hizbiyatin aw ila jama'atin munharifah aw ila asabiyatin hatta walau kana yusamma bil Islam fa inna hadza la yanfa' bi syai' wa laysa min ad-da'wati lil islami bi syai'. Tapi kalau dia enggak ikhlas dalam dakwahnya, atau dia mengajak bukan kepada Allah tapi mengajak manusia kepada dirinya, agar orang-orang mengaguminya, agar orang-orang ihtiram, menghormat kepadanya, ya, agar orang-orang tunduk kepadanya. Nah, ini sudah dikatakan tidak ikhlas. Benar, ikhlas itu amalan hati, tapi ada cirinya. Ya, ada cirinya. Seorang itu, dai itu ikhlas atau tidak, dia menyeru ke jalan Allah atau menyeru fanatik kepada dirinya, itu ada cirinya. Ya, Anda nggak pernah lihat ya ada dai itu yang menyeru kepada dirinya, langsung terang-terangan dia itu mengajak mereka fanatik kepada dirinya. Anda rasa ada pernah lihat antum? Nggak ada ya. Ya, kalian ini harus ikut pendapat saya. Kalau nggak ikut pendapat saya, maka kalian sesat, menyimpang. Ya, kalian ini gini. Pernah kayak gitu? Kalau Anda sih nggak pernah. Cuman dari sikapnya dia itu sudah menunjukkan kalau dia ini adalah orang-orang yang menyeru untuk fanatik kepada dirinya. Ini kita bawakan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid. Di dalam bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Di sini beliau menjelaskan bahwa dai itu terbagi menjadi dua. Ya, kata beliau, ad-du'atu ilallah yang qasimuna ila qismain. Dai itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, da'in ilallah, yaitu dai yang mengajak kepada Allah. Bukan mengajak kepada dirinya, organisasinya, tidak. Tapi dia mengajak manusia kepada Allah. Dan yang kedua, da'in ila ghairihi. Nah, yang kedua, dai yang mengajak kepada selain Allah. Nah, kata beliau, fadda'i ilallahi ta'ala huwal mukhlis
alladzi yuridu an yusilan nasu ilallahi ta'ala. Dai yang menyeru kepada Allah, yaitu mereka yang ikhlas ketika berdakwah, menginginkan agar orang-orang itu sampai kepada Allah, agar orang-orang ini terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun wadda'i ila ghairihi qad yakunu da'iyan ila nafsihi. Tapi kalau dai yang menyeru kepada selain Allah, itu terkadang dia menyeru kepada dirinya. Bagaimana itu? Yad'u ilal haq li ajli an yu'azzam bainan nasi wa yuhtaram. Benar, yang diucapkan ini adalah hak. Yang diucapkan sama dai ini yang tidak ikhlas karena Allah, ceramah-ceramahnya hak. Ya, tidak ada kalau antum lihat penyimpangan-penyimpangan itu enggak ada. Tapi niatnya di dalam hati dia menyampaikan itu supaya jamaahnya, supaya kaum muslimin itu mengagungkan dirinya, supaya kaum muslimin menghormati dia, menyanjung-nyanjungnya. Ada niatan seperti itu di dalam hatinya. Ini yang tadi kita katakan, memang enggak terang-terangan dia mengatakan itu, tapi ada tujuan terselubung di dalam dirinya, agar kaum muslimin tunduk kepada dia, menghormat kepada dia, mengagung-agungkan dia. Walihada, ini cirinya. Walihada tajidhu yaghdab idza lam yaf'alin nasu ma amara bihi, wala yaghdab idza irtakabu nahyan a'zama minhu walakin lam yad'u ila tarkihi. Ini cirinya. Dia, seorang dai yang enggak ikhlas ini, dia akan marah, akan murka kalau didapati ada jamaahnya yang enggak nurut sama dia, enggak mau melakukan apa yang dia perintahkan. Marah besar dia. Kiamat kubro. Marah besar dia. Tapi kalau ternyata jamaahnya ini melakukan penyimpangan di dalam agama, melakukan larangan-larangan Allah, dia enggak marah. Kenapa? Anak nggak pernah melarang dia gitu kok. Paham ya? Ya. Padahal itu larangan dalam agama. Cuman karena dia, si dai ini, nggak pernah melarang jamaahnya untuk itu, maka dia nggak marah. Nah, ini ciri seorang yang dakwahnya itu bukan karena Allah, tidak mengajak ke jalan Allah, namun mengajak kepada dirinya sendiri. Marahnya itu, yaitu ketika nggak nurut sama dia, bukan ketika ada kesyirikan, bukan ketika ada kebid'ahan. Ya, naudzubillah. Kita lanjutkan. Kita ringkas saja. Kemudian perkara yang ketiga yang juga menjadi bekal seorang dai supaya dakwahnya diterima, yaitu idza kana yad'un nasa ila kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakin la ya'mal bima yad'u ilaihi. Yaitu dia berdakwah kepada manusia, benar dakwahnya, mengajak kepada Allah sesuai Al-Quran, sesuai sunnah, di atas manhaj salaf, tapi dia tidak mengamalkannya. Antum belajar al-usulul tsalatsa. Apa kata beliau? Ta'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a masail. Apa yang pertama? Al-ilmu. Kemudian al-amalu bihi. Ya. Kemudian yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Yang keempat, as-sabru alal adza fihi. Baik, di situ disebutkan ada amal dari apa yang sudah dipelajari. Yang didakwahi atau yang berdakwah juga mengamalkan apa yang dia dakwahi itu. Tapi kalau memang nggak mampu, ini nggak termasuk apa yang kita ucapkan. Misalnya, saya mengajak antum untuk berangkat haji. Ya, padahal anak sendiri belum haji. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak jawab? Nggak boleh ya. Oh, kesian. Boleh nggak gitu? Ana mungkin mengajak antum untuk berhaji, padahal ana sendiri belum berhaji, masih nunggu antrian. Tapi ana motivasi antum untuk melaksanakan haji. Boleh yang seperti ini? Boleh. Ana mengajak antum untuk banyak bersedekah. Ya, ana sendiri ya mungkin seorang dai dia jarang bersedekah karena memang kondisi ekonominya yang sulit.
Yang dicela di sini adalah memang dia nggak mau mengamalkan, bukan karena ketidakmampuan, bukan. Ada kemampuan, tapi mereka nggak mau mengamalkannya. Pinter nyuruh orang, namun mereka sendiri tidak mengerjakannya. Atamuruna nasa bil ma'ruf, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ya, Allah mencela orang-orang Yahudi karena mengajak manusia kepada kebaikan, namun mereka sendiri tidak mengerjakannya. Fahada aidan mimma yunaffirun nasa anhu. Ini juga yang menyebabkan manusia enggak mau menerima dakwahnya. Wallahu ta'ala ya'lam ma fil qulub. Allah tahu apa yang ada di dalam hati. Wa ya'lam ma yaf'alul insan fi ayyi makan. Dan Allah Maha tahu apa yang dikerjakan oleh seseorang di semua tempat. Fa idza kana yubarizullah fil mukhalafati idza khala wa idza dhahara lin nasi yad'uhum ilal khairi wa huwa bi khilafi fa hadza la yu'athiru syai'an. Kalau dia dalam kesendirian, dia bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau dia di hadapan manusia, dia menjadi penceramah, dia mengajak manusia kepada perkara-perkara yang baik. Padahal hakikatnya, dia bertolak belakang dengan apa yang diucapkan sama dia. Ya. Melarang manusia untuk berbuat bid'ah, dia sendiri paling doyan berbuat bid'ah. Melarang manusia, melarang kaum muslimin untuk duduk di majelisnya ahlil bid'ah. Dia sendiri bermesraan dengan ahlil bid'ah. Ya. Maka yang seperti ini tidak akan memberikan dampak sama sekali. Wala yuqbal minhu, dan tidak diterima dakwahnya. Ya Allah lam yaj'al fi da'watihi barakah. Karena Allah tidak memberikan keberkahan dalam dakwahnya. Wandur ila du'atil mukhlisin. Lihatlah para dai-dai yang ikhlas. Mada athmarat da'watuhum. Bagaimana buah hasil dari dakwah mereka. Wahum afrad. Padahal mereka ini individu-individu. Mereka ini dakwahnya individu sendiri-sendiri. Tapi lihat bagaimana hasil mereka. Walahum abdad. Dan mereka juga punya musuh-musuh yang menentang. Siapa misalnya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya organisasi, jemaah. Punya yayasan, bikin kelompok, partai, nggak ada. Ijen, sendirian, jemaah. Individu. Dan musuhnya banyak. Ya, tapi lihat bagaimana pengaruh dakwah beliau. Karya-karya beliau sampai sekarang dimanfaatkan oleh kaum muslimin dan menjadi sebab hidayah bagi banyak kaum muslimin. Ini bukan karena kita mengaku-ngaku tahu hal gaib ya, karena ikhlas itu dalam hati. Tapi ada cirinya, ada tanda-tandanya. Ya, ada tanda-tandanya, yaitu betapa dakwah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah diterima oleh banyak kaum muslimin. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan yang lainnya. Lihat bagaimana keberkahan dakwah beliau. Dulu di negeri Saudi, negeri yang kering kerontang, ya, negeri yang penuh dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan dakwahnya bifadlillah, dengan karunia Allah, kemudian bifadli dakwati Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lihat negeri Saudi yang ada sekarang. Negeri yang makmur, negeri yang ya luar biasa keberkahannya. Karena itu janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Lihat, terkadang jamaah, hasil dari dakwah antum itu hasilnya bukan antum yang menikmati. Makanya antum itu jangan fokus cari hasil. Terkadang hasilnya itu nanti yang menikmati generasi setelah antum. Tapi antum akan mendapatkan jariah, akan mendapatkan pahala dari jeripayah dakwah antum itu. Lihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menegakkan dakwah tauhid. Yang menikmati hasilnya siapa? Orang-orang yang datang setelahnya. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri sudah meninggal. Ya, belum merasakan Saudi seperti sekarang ini, belum beliau. Ya, tapi beliau mendapatkan ya pahala, ya mendapatkan barokah dari dakwah beliau itu. Nah, maka jangan fokus sama hasil, lakukan proses saja. Wandur ila kathrati du'atil yaum. Ini berbeda dengan dai-dai yang ada di masa sekarang. Wa kathratil jama'ah wa kathratil jama'ati da'awiyah.
dan kelompok-kelompok dakwah yang ada sekarang, wa qillati atharihim, pengaruh mereka ini sedikit. Ya, pengaruh dakwah mereka sedikit. Wa qillati naf'ihim, dan manfaat mereka juga sedikit. Lita'lam annal ibrata bil kaifiyah la bil kamiyah. Supaya kita tahu bahwa ibrah itu dari cara atau dari kualitas. Yang dilihat kualitas, bukan kamiyah, bukan kuantitas. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita masuk soal jawab. Ustadz, apakah mentahdzir dari seseorang yang melakukan kebid'ahan? Apakah tahdzir itu membid'ahkan pelakunya? Ya belum tentu. Tahdzir itu juga bisa dari kemaksiatan. Kita mentahdzir seseorang dari kemaksiatan artinya memperingatkan. Antum misalnya punya teman. Teman antum ini atau antum punya teman ngajak join bisnis. Yuk kita bikin bisnis yuk. Ya. Ternyata setelah antum dapat keuntungan, setelah bisnis ini mendapatkan keuntungan, ternyata keuntungannya diambil semua sama dia. Ditipu antum. Dibawa semua uangnya sama dia. Terus dia kabur entah kemana gitu. Maka antum dizalimi. Nah, berapa tahun kemudian ada teman antum yang lain diajak join kerjasama bisnis dengan fulan ini yang bawa lari uang antum ini. Maka antum mentahdzir dia, jangan bisnis sama fulan ini. Jangan bermuamalah dengan fulan. Karena dulu saya pernah bermuamalah dengan fulan ini, ruwet. Nah, itu namanya juga apa? Tahdzir. Ya, maka tahdzir nggak mesti dalam masalah kebid'ahan saja. Apakah membid'ahkan pelakunya? Sudah dijelaskan belum ketentuan seseorang keluar dari ahlus sunnah menjadi ahlul bid'ah? Ya, yaitu apabila jatuh dalam salah satu dari dua perkara. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rais, perkara yang pertama, idza khalafa ahlus sunnah fi amrin kulliyin. Apabila dia menyelisihi ahlus sunnah dalam perkara yang besar. Apa itu amrun kulli? Amrun kulli adalah amrun tahtahu amrin. Yaitu perkara besar yang di dalamnya masih ada perkara-perkara yang lain. Seperti tentang sifat Allah. Kalau ada seseorang yang mentakwil atau menolak sifat Allah, maka iya dia dibid'ahkan. Karena namanya sifat Allah ini mencakup berapa sifat? Ada berapa sifat Allah? La tuhsa. Iya, tidak ada yang bisa menghitungnya. Nah, itu ditolak semua sama dia. Maka ini namanya amrun kulli. Atau yang kedua, yaitu idza khalafa ahlus sunnah fi amrin juz'iyyin ishtahara fihi al-khilaf baina ahli sunnah wa ahlil bid'ah. Yaitu perkara, ya kalau bahasa yang pernah saya sampaikan ke pengajian, amrun kulli ini perkara yang sifatnya itu partai, sedangkan juz'i eceran. Paham maksudnya? Ya. Kalau amrun kulli itu sak ditolak kabeh sama dia. Satu pak ditolak semua sama dia. Karena satu pak itu dalamnya ada berapa? Ada banyak eceran-ecerannya. Satu dus itu ada banyak eceran-ecerannya. Kan gitu kan? Ya, nah ini keluar dari ahlus sunnah. Nah, yang kedua, amrun juz'i, perkara eceran. Tapi perkara eceran ini adalah masalah yang memang dikenal terjadi perdebatan sengit antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Seperti seorang, dia menerima semua sifat Allah, kecuali satu sifat yang ditolak sama dia, yaitu sifat Allah di atas. Masalah Allah di atas ini jadi titik perdebatan nggak? Permusuhan nggak antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah? Iya, maka dia dibid'ahkan. Dia keluar dari ahlus sunnah. Meskipun perkara eceran ini ya, perkara juz'i. Tapi ini masalah yang terjadi perdebatan, perselisihan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Tapi kalau sifat-sifat yang lain yang tidak menjadi perdebatan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah, dia menyelisihinya, maka kita katakan dia keliru, salah. Namun orangnya tetap ahlus sunnah. Seperti yang disebutkan, contohnya adalah Qadhi Syureh. Qadhi Syureh dia menolak sifat ajab, sifat ta'jub. Allah nggak punya sifat ta'jub, ditolak sama dia. Padahal ditetapkan. Tapi kata Syekhul Islam, huwa imamun
min a'immati ahli sunnah. Meskipun demikian, Qadhi Syurah termasuk imam ulama dari ulama-ulama ahli sunnah. Wallahu a'lam. Apakah maksud arti pengharaman pada hadis yang antum sebutkan? Apakah orang tersebut kekal? Hadisnya thalathatun qad harramallahu alaihil jannah. Enggak. Ini bukan kekal, bukan masuk surga yang atau masuk neraka yang kekal. Ya, bukan litakbid, bukan yang kekal. Karena kita meyakini yang kekal itu adalah al-kuffar wal munafiqun wal musyrikun. Ya, tapi kalau masih ada keimanan, itu meskipun diazab di neraka tidak kekal. Ya, kata Nabi SAW, syafa'atil malaika wa syafa'an nabiyun wal mu'minun wa baqiya arhamur rahimin fayukhrijullahu minan nari aqwaman lam ya'malu khairan qad. Dikeluarkan dari neraka orang-orang yang belum pernah beramal sedikit pun. Namun sepanjang masih ada tauhid, maka dia dikeluarkan dari neraka. Anda cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.